udah, jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya, aku gitu. ayo, ayo. Dalam dunia hukum terdapat garis yang sangat tipis ya guys, antara pemerasan tersirat dan uang tutup mulut atau hush money. Nah, kasus yang melibatkan Reza Gladys dan Nikita Mirzani menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan kedua konsep ini bisa menjadi perdebatan hukum dan publik. Berdasarkan rekaman percakapan antara Dr. Reza Gladys dengan Dr. Oki, ada beberapa poin yang menarik guys, yang bisa kita analisa secara ilmiah. Pertama adalah niat awal dan kesadaran Reza Gladys. Nah, dalam percakapan ini kan terlihat ya bahwa Reza Gladys sudah memahami betul pengaruh besar oleh Nikita Mirzani di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal ia sudah berada dalam posisi waspada dan bahkan mengambil langkah defensif dengan merekam semua percakapan dengan Dr. Oki. Namun pertanyaannya guys, jika ia sudah menyadari potensi resiko, mengapa ia tetap melanjutkan pendekatan? Ada dua kemungkinan ya menurut saya. Pertama adalah ia memang benar-benar ingin menyelesaikan masalah demi bisnisnya, sehingga bersedia menempuh jalur damai dengan Nikita Mirzani melalui perantara Mail. Kedua adalah dia mungkin berubah pikiran setelahnya, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya tentang silaturahmi, apakah ini perdamaian ataukah bentuk dari strategi? Dalam rekaman Dr. Oki menyarankan Dr. Reza Gladys untuk bersilaturahmi kepada Nikita Mirzani, dan Reza Gladys pun menyatakan kesediaannya. Namun dalam konteks hukum guys, istilah silaturahmi ini seringkali memiliki makna yang lebih luas. Berdasarkan pengalaman saya ya, kata damai atau silaturahmi dalam konteks konflik hukum seringkali memiliki konotasi yang berbeda. Nah, dalam beberapa kasus, damai bisa saja berarti penyelesaian secara kekeluargaan. Tetapi di sisi lain, bisa juga bermakna sebagai upaya negosiasi yang melibatkan imbalan tertentu. Selanjutnya, batas tipis antara uang tutup mulut dan pemerasan. Nah, di rekaman ini juga memperlihatkan adanya permintaan dari Reza Gladys kepada Dr. Oki ya guys, agar menyampaikan permintaan tolong ke Mail. Pertanyaannya adalah apakah ini merupakan bentuk komunikasi bisnis biasa ataukah mungkin ada indikasi lain. Nah, jika transaksi ini dilakukan dengan kesepakatan sukarela tanpa unsur paksaan guys, maka bisa saja dianggap sebagai bentuk uang tutup mulut yang sering terjadi dalam konflik bisnis. Namun kita juga tidak bisa pungkiri ya, jika ada unsur tekanan, ketakutan, atau paksaan, maka dapat dikategorikan sebagai pemerasan tersirat atau implied extortion. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari rekaman ini guys, terlihat bahwa kasus ini memang berada dalam zona abu-abu. Tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai pemerasan tanpa melihat apakah ada unsur paksaan di dalamnya. Namun di sisi lain, jika memang ada indikasi bahwa komunikasi ini berujung pada kesepakatan finansial dengan tekanan tertentu, maka bisa menjadi dasar hukum untuk dugaan pemerasan. Nah, dalam analisis hukum guys, yang paling penting adalah melihat bukti secara keseluruhan, bukan hanya sepotong-potong. Rekaman ini menunjukkan bahwa motif, konteks, dan niat pada masing-masing pihak harus ditelusuri lebih dalam sebelum sampai pada kesimpulan akhir. Kita pasal berlapis juga dari pemerasan, terus ada pasal tersebut, gimana Bang? Nah, itu juga kan yang menjadi lucu gitu, ya enggak? Tapi bagaimanapun ya, biarkanlah proses berjalan. Tapi kalau terkait PKPU itu sepertinya perlu pendalaman atau perlu lebih mendalam untuk dievaluasi dan dikaji seperti itu. Harusnya nih kita menjadi ini bisa ditahan dong Bang. Menurut Abang gimana Bang? Ketika nantinya kan 2 kali ibaratnya dia tidak hadir dipanggil undangan kepolisian Bang. Harusnya ketika nanti dia dipanggil hadir, dia akan ditahan dengan pasal hukuman 20 tahun penjara itu Bang. Ya, makanya saya bilang hukuman yang tertinggi itu kan terkait PKPU, ya enggak? Terkait pencucian uang ya, dan terkait pemerasannya itu kan di bawah 5 tahun. Jadi polisi tidak serta-merta menerapkan tindak pidana pencucian uang itu yang ancamannya 15 tahun terus penjara. Pasti yang dikedepankan adalah tindak pidana pemerasannya dulu. Jadi tidak bisa ditangkap gitu loh. Awalnya kan di sana gitu loh. Nah, dari nanti kalau pengembangannya ditemukan, nah baru saya yakin belum ditemukan terkait undang-undang pemerasan itu, undang-undang ya? pencucian uangnya itu ya. Jadi lebih fokus pada pemerasannya. Jadi tidak bisa kalau dilakukan penangkapan secara langsung seperti itu. Jadi harus salah satu dulu gitu loh. Karena itu adalah pengembangan dari dugaan pidana awal seperti pemerasan. Seperti itu Pak. Artinya belum bisa ditahan kali ini kita menjadi, menurut Abang
jelas belum bisa ditahan gitu loh, seperti itu. Kecuali dugaan lain mangkir, dipanggil beberapa kali tidak datang, nah itu baru dilakukan upaya paksa gitu, upaya penjemputan, tapi bukan upaya penangkapan seperti itu. Kalau memang dugaan awal dia terkait tindak pidana pencucian uang ya TPPU, nah itu bisa langsung ditahan. Ini kan bukan ya, pidana awalnya adalah pemerasan. Jadi TPPU itu nanti pengembangannya seperti apa, karena itu belum bisa dibuktikan secara langsung. Seperti itu, betul. Jadi salah, 15 tahun langsung tangkap, tidak ya, karena adalah dugaan pidana awal adalah terkait pemerasan seperti itu. Harapan abang gimana bang ke depannya? Ya, harapan saya kepada masyarakat hendaknya mencermati dengan bijak apapun itu ya. Yuk kita kawal dan kita terus dorong ya agar pihak kepolisian untuk benar-benar menelusuri dan mengkaji terkait kasus skincare ini, bukan hanya pada diduga tersangka Nikita Mirzani, tapi juga pada si pelapor, karena dia ini pemilik skincare ya. Kita harapkan ini menjadi konsen juga bagi pihak kepolisian. Karena adanya PPU itu mungkin karena bener nggak sih guys, kalau meres itu ya dari awalnya dilaporin ke polisi gitu loh ya, gak usah ketemuan di Starbucks ngasih cash terus dicicil gitu kan, lucu jadinya gitu. Terus sekarang ala-ala playing victim, muka abu-abu, itu berarti pembohongan pembohongan advertisement, itu iklan ya kan. Kamu punya skincare, muka sama kaki beda say, coba aja tuh. Beda apa? Beda kulit warna gitu loh ya kan. Karena kalau suntik putih berarti nggak bisa sampai ke kaki-kaki ya. Reza sekarang kayak playing victim gitu. Jadi mafia skincare ini ya guys, lebih garang gitu. Kalian lah yang support loh, netizen, kalian yang support mereka. Misalnya ada ya di persidangan, aku bakalan buka semuanya dan aku bakalan minta handphone aku biar aku liatin, karena aku sudah bilang sama penyidik. Karena aku udah bilang sama penyidiknya, handphone aku udah tahan. Jadi kalau misalnya aku udah bilang sama penyidiknya, kalau sampai chat-chatan aku udah ada yang dihapus, aku udah ada salinannya. Karena handphone aku tahan plus minta pin handphone aku. Jadi ya aku takutnya gimana kan. Jadi aja. Enggak. Jadi kalau misalnya yang di post yang udah tersebar banyak di sosial media tentang rekaman, itu suara aku tapi suaranya yang lengkap harusnya 10 menit. Jangan kejang-kejang sayang. Kok lu tahu 9 menit? Kok tahu rekamannya 9 menit? Aku aja nggak tahu rekamannya 9 menit. Kenapa kok pula yang bisa tahu ya? Uduh, deg-deg jantung ini. Tidur nyenyak ya sayang malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apakah bisa Dr. RG dikategorikan menyuap ya dalam perkara dengan Nikita Mirzani ya? Itu bisa saya jawab dengan singkat, tidak bisa. Karena apa? Salah satu unsur suap itu adalah salah satu pihak itu adalah berdasarkan pasal 5, pasal 6 ya, pasal 12 A, B, C, D, pasal 11 Undang-Undang Tipikor ya. Itu salah satunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau hakim salah satunya, atau advokat salah satunya. Hakim 12C, advokat 12D, ya kan? Atau salah satunya lagi berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 80 itu adalah untuk kepentingan umum. Sebagai contoh konkret, kalau untuk pasal Undang-Undang 11 tahun 80 itu adalah wasit dalam sepak bola. Nah, itu bisa karena Undang-Undang 11 tahun 80. Tapi bukan Undang-Undang Tipikor ya, tapi Undang-Undang 11 tahun 80 tentang suap. Itu ada beberapa perkara yang kemarin sempat ditangani oleh Baris-Krim terkait dengan pengaturan skor, dan itu jadi tersangka dan sekarang udah jadi terpidana ya, sudah diputus kalau tidak salah. Itu dikenakan Undang-Undang 11 tahun 80 tentang suap. Nah, kalau kita lihat
perkara Dr. RG dan NM ini tidak ada salah satu pihak yang masuk kategori unsur tadi. Jadi nggak ada yang pegawai negeri, nggak ada yang penyelenggara negara, nggak ada yang hakim, nggak ada yang advokat, nggak ada yang untuk kepentingan umum, salah satunya sebagai wasit. Wasit kenapa bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi bisa dikatakan sebagai suap? Karena dia mempunyai mandat sebagai seorang wasit, yang dipercaya sebagai seorang wasit, dan dia memimpin jalannya persidangan. Dia bisa menentukan ini untuk nilai untuk skor segala macam. Ketika salah satu pihak mengatur skor agar dia menang, itu bisa dikenakan suap. Tapi kalau perkara Dr. RD dan NM itu tidak bisa dikatakan ini perkara suap menyuap. Beneran tidak bisa, karena nggak masuk unsurnya. Tapi kalau mau coba silakan pihak NM-nya melaporkan ini ke Polda atau ke Bareskrim terkait dengan suap menyuap. Pasti akan ditolak, karena unsur-unsur yang dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang 1180 itu tidak masuk demikian. Jadi ini tidak bisa dipaksakan juga ya, tidak bisa dikatakan dipaksakan. Nah, ini jawaban saya dari banyak pertanyaan di komen konten sebelumnya terkait dengan ancaman hukuman yang kita Mirzani 20 tahun gitu. Jadi bukannya saya memihak Dr. RG atau saya benci dengan NM, tidak. Kita melihat dari sisi hukumnya. Dan hukumnya mengatakan bahwa itu tidak bisa karena unsur tidak masuk. Kalau unsur tidak masuk berarti ya tidak bisa itu dikatakan suap. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan minum STMJ biar sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.